Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ika Berdiati, Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Jumpa lagi bersama saya dan saya sapa guru-guru bahasa Indonesia yang hebat-hebat di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang materi teks walaupun dibelajarkan hanya dengan contoh. Semoga Allah memuliakan kita dengan belajar. Bapak dan Ibu, guru bahasa Indonesia di MTS atau di SMP, seperti kita ketahui bahwa dalam membelajarkan bahasa Indonesia pada siswa, kita akan mengembangkan 5 keterampilan berbahasa sebagai alat komunikasi. Yang pertama, ketika kita membelajarkan materi bahasa Indonesia berbasis teks, maka kita akan mengembangkan keterampilan reseptif. Keterampilan reseptif, Bapak Ibu akan mengembangkan keterampilan mendengarkan, kemudian keterampilan membaca, dan keterampilan memirsa. Kemudian ada keterampilan produktif. Keterampilan produktif berarti Bapak Ibu ingin mengembangkan keterampilan berbicara dan keterampilan menulis pada siswa dan juga memirsa. Apa bedanya memirsa di reseptif dan apa bedanya yang di produktif? Kalau di reseptif, keterampilan memirsa berarti anak diminta untuk mengamati Bapak Ibu memberikan contoh secara visual, audio visual, atau menonton tayangan video. Berarti anak mengembangkan keterampilan memirsa. Kalau di keterampilan KD keterampilan, maka Bapak Ibu akan mengembangkan keterampilan produktif yang berupa keterampilan menulis, berbicara, dan memirsa. Nah, memirsanya berarti anak bisa membuat sesuatu yang hubungannya dengan audiovisual. Misalnya anak diminta untuk membuat proyek-proyek video. Ya, misalnya anak diminta membuat tayangan tentang bagaimana mengembangkan teks prosedur dengan membuat video pembelajaran, ya. Atau mereka membaca puisi, lalu mereka membuatnya dalam video, menceritakan kembali teks deskripsi, mempresentasikan sesuatu dalam bentuk video. Nah, berarti mereka mengembangkan keterampilan memirsa yang produktif. Nah, jadi ada 5 keterampilan. Kemudian Bapak Ibu, keterampilan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang reseptif ada di kompetensi pengetahuan. Jadi keterampilan membaca, keterampilan mendengarkan, memirsa terkembang di dalam kompetensi pengetahuan atau KD-KD pengetahuan 3.1, 3.2 dan seterusnya. Sedangkan keterampilan menulis, keterampilan berbicara, keterampilan memirsa yang produktif adanya di KD keterampilan. Anak harus memproduksi tulisan, anak harus mempresentasikan, mengembangkan kemampuan berbicara, dan anak tadi bisa mengembangkan keterampilan membuat video-video pembelajaran. Jadi sebagai guru bahasa Indonesia yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita sebagai seorang motivator, seorang fasilitator ingin mengembangkan keterampilan berbahasa siswa. Yang dicapai adalah kompetensi dasar yang akan dikembangkan pada siswa. Jadi orientasi kita berpikir membelajarkan siswa adalah bagaimana KD itu tercapai, bukan pada ketuntasan materi, tapi ketuntasan belajar. Apa tandanya? Seandainya
KD-nya meminta anak mengidentifikasi informasi pada teks deskripsi. Berarti capaiannya adalah anak harus mampu mengidentifikasi. Nah, itu capaian pada kompetensi siswa. Di keterampilan juga gitu, menyajikan data. Berarti anak harus mempresentasikan data-data tersebut dalam bentuk tulisan atau dia presentasikan secara lisan atau dia buat videonya. Jadi orientasi kita dalam membelajarkan keterampilan berbahasa adalah pencapaian kompetensi dasar yang oleh Bapak dan Ibu dikembangkan menjadi indikator menjadi penting untuk dicapai agar kita menjadi orang-orang atau guru-guru yang amanah, yang bisa menggiring anak agar dia mampu mencapai kompetensi-kompetensi dasar. Nah, marilah kita coba mendalami salah satu contoh bagaimana kita mengembangkan pembelajaran berorientasi pada teks. Jadi dalam bahasa Indonesia sudah kita pelajari, kita pahami sebelumnya bahwa orientasi pembelajaran bahasa Indonesia adalah teks sebagai alat komunikasi. Jadi belajar bahasa Indonesia bukan belajar tentang pengetahuan bahasa, tapi bagaimana mengembangkan keterampilan melalui teks sebagai wahana untuk mencapai keterampilan berbahasa tersebut. Nah, mari kita lihat contohnya. Kita buka pembelajaran bahasa Indonesianya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membedah salah satu teks dalam bahasa Indonesia. Coba kita lihat dulu pemetaan teks apa saja yang harus dikembangkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Teman-teman guru bahasa Indonesia, di kelas 7 kita mengenal atau membelajarkan teks pada siswa. Yang pertama ada teks deskripsi, teks cerita fantasi, teks prosedur, teks laporan hasil observasi, teks puisi rakyat, teks fabel, dan teks surat pribadi dan surat dinas. Satu teks akan mengembangkan 4 KD. Jadi ada matchingan KD, misalnya 3.1 dan 3.2 untuk mengembangkan pengetahuannya. Dan 4.1, 4.2 untuk mengembangkan keterampilan. Jadi nanti disandingkan 3.1 dengan 4.1 dalam pencapaiannya. 3.2 dengan 4.2. Nah, keempat KD tersebut akan membedah teks deskripsi. Jadi wahananya adalah teks deskripsi. Berikutnya adalah teks-teks yang ada di kelas 8. Di kelas 8 anak akan dibelajarkan tentang teks berita, teks iklan, slogan, poster, teks eksposisi, teks puisi, teks eksplanasi, teks ulasan, teks persuasi, dan teks drama. Sama seperti teks di kelas 7, setiap teks akan mengembangkan 4 KD, 2 KD pengetahuan dan 2 KD keterampilan. Kemudian di kelas 9 lebih sederhana teksnya, yaitu kita akan membelajarkan tentang teks laporan hasil percobaan, teks pidato persuasi, teks cerita pendek, teks tanggapan, teks diskusi, dan teks cerita inspiratif. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengembangkan teks-teks tersebut? Saya punya salah satu contoh bagaimana cara mengembangkan membelajarkan siswa pada teks. Nah, kita lihat pemetaan teks-teks tersebut sesuai dengan genrenya. Di
kelas 7 tadi ada teks deskripsi, cerita fantasi, kemudian prosedur, laporan hasil observasi, puisi, kemudian ada fabel, ada recount, kemudian ada laporan hasil penelitian. Kemudian di kelas 8 ada berita, eksposisi berupa iklan, slogan, dan poster. Kemudian teks eksposisi berikutnya ada artikel ilmiah populer. Kemudian ada teks puisi, ada eksplanasi, ada review sebuah karya, kemudian ada eksposisi dan naratif. Kemudian di kelas 9 ada laporan hasil penelitian atau laporan percobaan, pidato, kemudian cerita pendek, kemudian bagaimana membedah sebuah buku, kemudian diskusi, kemudian ada cerita inspiratif, dan ada ditutup dengan bagaimana mengembangkan literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mari kita coba pelajari kenapa kita harus belajar teks dengan tahapan. Jadi Bapak Ibu harus kita kuasai bahwa membelajarkan teks dalam kurikulum 2013 harus melalui tahapan. Yang pertama adalah tahapan bagaimana seorang guru mengantarkan siswa untuk membangun teks tersebut. Kemudian ada tahap dekonstruktif. Kemudian ada tahap prakonstruktif. Lalu diakhiri dengan konstruktif. Bagaimana mereka menyusun teks secara mandiri, bisa dipresentasikan, bisa melalui tulisan. Ya, jadi keempatnya akan membangun teks itu dari pengetahuannya sampai dengan keterampilannya. Kemudian mari kita bedah apa yang dimaksud dengan membangun teks. Membangun teks artinya kita mengantarkan anak pada siswa untuk mengenal teks tersebut, ya. Jadi kalau kita ingat langkah-langkah pendekatan saintifik, maka tahapan membangun teks ini adalah tahapan mengamati. Ya, misalnya anak-anak belajar dengan teks deskripsi tadi ya. Bagaimana guru menyajikan gambar dan bertanya jawab tentang lagu deskripsi Rayuan Pulau Kelapa. Jadi berarti kalau teksnya dibaca, maka Bapak Ibu siapkan teks yang akan dibaca oleh siswa. Kalau teksnya didengarkan, berarti Bapak Ibu siapkan lagunya. Lagu Rayuan Pulau Kelapa yang akan diamati oleh siswa, didengar oleh siswa. Kemudian dari hasil sajian lagu tersebut, maka kembangkan rasa ingin tahu siswa agar mereka menanya apa yang mereka amati. Ya. Kemudian tahap kedua, bagaimana mereka memahami dan mencipta karya fantasi. Kalau tadi mengamati dalam teks deskripsi, kalau dalam teks cerita fantasi, salah satu contohnya adalah bagaimana Bapak Ibu menyajikan gambar atau tayangan atau contoh ceritanya yang didengar, dipirsa atau dibaca oleh siswa. Kemudian munculkan rasa ingin tahu pada siswa melalui kegiatan menanya tentang apa yang diamati. Yaitu namanya tahapan membangun teks. Kemudian tahapan kedua adalah dekonstruksi. Apa itu? Dari kegiatan mengamati, maka guru akan membawa siswa pada pengembangan bagaimana mereka menelaah model-model teks. Misalnya dalam teks deskripsi, mereka mulai menginformasikan atau mencari informasi dengan mengidentifikasi dalam teks deskripsi berdasarkan tayangan yang tadi dikembangkan oleh guru berupa tayangan video atau menyediakan bacaannya. Baru Bapak Ibu mencapai indikator, baik indikator pengetahuan maupun indikator keterampilan. Jadi capaiannya adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi dengan tentang objek.
Jadi objeknya sudah ditentukan, yang didengar dan dibaca. Berarti sudah dilalui tadi pada tahap membangun teks. Kemudian juga di dalam KD keterampilannya dikembangkan bagaimana menentukan isi teks supaya bisa menjadi KD keterampilan. Menentukannya nanti misalnya mereka membuat PowerPoint, mempresentasikan isi teks deskripsinya melalui lisan, berarti mengembangkan kegiatan berbicara. Jadi supaya kelihatan bahwa itu ada produk yang dihasilkan sehingga menjadi indikator keterampilan. Contoh berikutnya pada teks cerita fantasi, maka Bapak Ibu pada tahapan ini mulai mencapai menggiring anak mencapai indikator-indikatornya, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Jadi dari teks yang dibaca atau didengar, Bapak Ibu meminta siswa mengidentifikasikan unsur-unsur teks narasi. Lalu di KD 4-nya menceritakan kembali isi teks narasi. Jadi dari cerita yang didengar kemudian mereka menceritakan kembali baik secara lisan maupun secara tertulis. Itu tahap mengembangkan tahapan dekonstruksi. Kemudian ini contoh juga pada teks prosedur, silakan nanti dilihat lagi bagaimana caranya di buku guru, bagaimana mengembangkan teks-teks. Kemudian Bapak Ibu masuk berikutnya pada tahap prakonstruktif. Sebelum konstruksi, sebelum mereka menghasilkan sesuatu teks, baik itu secara lisan maupun secara tulis, maka tahapan berikutnya adalah tahapan prakonstruktif, yaitu tahapan berlatih membuat teks secara bertahap dan terbimbing. Jadi kalau di dalam pembelajaran tahap ini masih dibimbing oleh guru bagaimana mereka menyusun tulisan, membuat online gitu ya, membuat rancangan apa yang harus dibicarakan atau harus dipresentasikan. Jadi pada tahap ini siswa berlatih menyusun bagian-bagian teks secara terbimbing dan bertahap. Pada tahap ini siswa masih mencoba melengkapi teks, membuat bagian-bagian pembuka dan penutup yang nanti akan dipresentasikan. Jadi guru sebagai fasilitator berarti harus membimbing siswa agar mereka mampu menulis dan mampu mengembangkan kemampuan berbicara dengan bimbingan. Kemudian terakhir adalah tahap bagaimana mereka mengembangkan tulisannya sendiri secara mandiri, tahap konstruktif. Pada tahap ini adalah bagaimana kita sebagai seorang guru mengembangkan keterampilan berkomunikasi melalui keterampilan menulis dan mempresentasikan atau keterampilan berbicara, juga keterampilan menyimak secara produktif. Jadi ada 4 tahapan untuk membelajarkan siswa. Nah ini nanti akan digandeng pembelajarannya dengan pendekatan saintifik dari mulai mengamati, menanya, mengembangkan atau mencari informasi, mengolah informasinya, lalu mengomunikasikan. Nah, kemudian Bapak Ibu mencari apa kebutuhan materi kita untuk mencapai KD-KD tersebut. Jika KD-nya menginginkan siswa mengerti tentang struktur teks, unsur kebahasan, maka Bapak Ibu harus cari materinya tentang unsur kebahasan dan teks tersebut. Misalnya teks deskripsi, berarti Bapak Ibu mencari apa itu teks deskripsi, unsurnya, kemudian informasi apa yang dicapai, tergantung dari apa permintaan KD. Kalau KD-nya bunyinya mengidentifikasi struktur kebahasaan, maka Bapak Ibu cari informasi tentang struktur kebahasaan teks tersebut. Jadi diolah informasinya. Materi akan diambil, ditentukan untuk mencapai KD. Jadi jangan dibalik. Jangan materi dulu, baru KD. Tetapi bagaimana
saya sebagai seorang guru ingin mencapai KD, materi apa yang harus saya siapkan? Ini logika berpikir seorang guru. Nah, contoh sebagai pengembangan teksnya, Bu Ika ambil contoh mengembangkan teks deskripsi. Sekali lagi, sebagai seorang guru kita harus mencapai capaian. Jadi kita lihat KD-nya. Pada teks deskripsi akan mengembangkan 4 KD. Yang pertama adalah KD 3.1 dan 3.2 ini disebut KD pengetahuan. Kemudian ada 4.1 dan 4.2 ini tandanya KD keterampilan, ya. Nanti dalam pembelajaran selalu digandeng 3.1 dengan 4.1, 3.2 dengan 4.2. Semua KD ini masih berhubungan dengan teks deskripsi. Nah, sekarang coba kalau kita lihat bagaimana pengembangan indikator. Dari KD yang tersedia, coba kita kembangkan indikator apa yang diinginkan oleh KD. KD.1 menginginkan siswa mampu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Jadi materinya sudah ditentukan tentang objek. Objeknya tentang sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau jadi boleh ada, boleh tidak, tentang suasana pentas seni daerah yang teksnya didengar dan dibaca. Jadi Bapak Ibu nanti ada minimal ada 2 KD, ada 2 indikator. Yang satu ingin mengembangkan keterampilan mendengarkan atau memirsa. Yang satu lagi ingin mengembangkan keterampilan berbicara, membaca. Nah, ini dikembangkan menjadi indikator seperti ini contoh. Jadi dari informasi itu turun menjadi materi, yaitu ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi. Jadi informasinya diturunkan menjadi materi ciri umum. Lalu dikembangkanlah KD. Indikatornya menjadi 3.1.1, yaitu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan dan tujuan komunikasi pada teks yang didengar. Nah, ditambahkan yang didengar supaya kita tahu bahwa sebetulnya kita sedang ingin mencapai kompetensi mendengarkan. Supaya kita tidak lupa nanti dalam pembelajaran bahwa ini adalah teksnya didengar. Kemudian 3.1.2 menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks tentang objek. Nah, objeknya tentukan tempat wisatakah, tempat bersejarahkah, atau suasana pentas seni yang dibaca. Ya, jadi materi informasi tadi adalah ciri teks. Kemudian menentukan jenis teks deskripsi tentang objek, misalnya tempat bersejarah yang dibaca. Nah, minimal ada 3 indikator untuk mencapai KD, ya. Kemudian nanti ini sediakan fasilitas untuk mencapai indikator, karena KD itu milik seluruh guru bahasa Indonesia di Indonesia ini. Sedangkan indikator miliknya Bapak dan Ibu. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu mengembangkan indikator untuk mencapai KD? Harus benar, harus tepat. Siapkan materinya. Materinya berarti tentang ciri umum, teks deskripsi, ciri teks deskripsi atau aspek kebahasaannya, dan jenis teks deskripsi. Nah, itu menjadi materi yang akan dibelajarkan pada indikator pengetahuan. Nah, kemudian di indikator keterampilan, KD-nya berbunyi menentukan isi teks deskripsi tentang objek. Objeknya boleh dipilih tempat wisata, tempat bersejarah, atau pentas seni, atau materi yang lain. Dari teks yang didengar dan dibaca. Nah, KD 4.1.1-nya adalah isinya kalau di buku guru
memetakan isi teks deskripsi. Nah, ini pada tahap prakonstruktif. Jadi dia ingin membuat semacam bagan, semacam pemetaan. Jadi boleh menggunakan indikator menyusun atau membuat pemetaan tentang isi teks deskripsi. Isinya misalnya tentang topik-topik, apa yang dikembangkan, kemudian bagian-bagian. Disusun dalam bentuk tulisan sehingga ingin mengembangkan kompetensi menulis. Karena di dalam KD-nya tidak ditentukan apakah ini harus menulis atau berbicara. Masih umum sehingga yang di indikator juga boleh pilih mau menulis atau berbicara. Ada KD yang memang sengaja ditulis lisan dan tulis di KD-nya. Maka lisan menjadi keterampilan berbicara dan tulis menjadi keterampilan menulis. Jadi kita harus mampu memetakan indikator dari KD yang tersebut. Nah, KD 3.2-nya adalah menelaah. Menelaah ini C4. Menelaah apa yang ditelaah, struktur dan unsur kebahasan dari teks deskripsi. Teksnya dari yang didengar dan dibaca kemudian ditelaah. Gitu. Ya, ditelaah ini C4 sama dengan menganalisis. Jadi indikatornya kira-kira seperti ini. Merinci bagian struktur teks deskriptif karena diminta struktur. Teksnya didengar. Menentukan bagian atau identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan, bisa dibaca teksnya. Menentukan variasi pola pengembangan teks deskripsi, teksnya juga dibaca. Lalu, ini kan yang atas berarti masih mengidentifikasi, maka 3.2.4-nya bunyinya menganalisis. Disarankan untuk menggunakan kata menganalisis dari menelaah ya. Jadi jangan menggunakan kata menelaah sebaiknya. Karena menelaah itu kurang bisa diukur. Maka ganti dengan kata kerja menganalisis supaya dia lebih operasional dan bisa diukur. Kemudian KD yang kelima, indikator yang kelima ini tambahan nih. Karena KD-nya hanya C4 gitu ya, menganalisis, menelaah. Tetapi di sini siswa sudah diminta menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Berarti ini sudah C6. Dia menilai sebuah teks dan harus memperbaiki. Nah, berarti KD-nya sudah terlewatkan ya. Dalam mengembangkan KD kita tidak boleh kurang dari KD-nya. Jadi kalau KD-nya menelaah, Bapak Ibu tidak boleh indikatornya hanya sampai mengidentifikasi, harus sampai menganalisis. Kalau KD-nya menilai berarti C6, maka indikatornya juga harus sampai C6. Minimal sama dengan KD-nya. Kemudian ini KD keterampilan. Bunyinya menyajikan data, gagasan, pesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Ya, dan seterusnya secara tulis dan lisan. Ini jelas. Kalau yang di KD 4.2 baru prakonstruktif gitu ya, baru merancang. Kalau yang ini sudah tahap konstruktif. Jadi dia sudah menghasilkan kemampuan berbicara dan kemampuan menulis. Ya, ada lisan dan tulis. Ini KD keterampilan yang produktif. Berarti dikembangkan menjadi indikator kira-kira kalimatnya bisa menjadi mempresentasikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Objeknya silakan pilih. Buat kelompok, misalnya kelompok 1 tentang sekolah, kelompok 2 tentang tempat bersejarah, kelompok 3 tentang suasana pentas seni, kelompok 4 tentang tempat wisata. Jadi supaya berkembang teksnya. Jadi kalau yang di KD 4.1 baru merancang tulisan, kalau di sini sudah merancang. Jadi kalau mempresentasikan bisa lisan, ya, secara lisan. Kemudian KD 4.2.2-nya menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata. Jadi siswa diharapkan memproduksi
sebuah teks deskripsi tentang apa saja gitu ya. Tapi dia harus memperhatikan strukturnya, kaidahnya, tanda bacanya yang sudah diajarkan pada pertemuan berikutnya di indikator pengetahuan ya. Kemudian KD 4.2.3-nya juga menyajikan secara lisan teks deskripsi dalam konteks pembawa acara televisi dalam mendeskripsikan objek. Jadi dia bermain peran sebagai pembawa acara yang mereka sedang mendeskripsikan tentang sesuatu, misalnya tentang tempat wisata, tentang tempat bersejarah, tentang pentas seni dan seterusnya. Sehingga ketika Bapak Ibu sebagai fasilitator dan motivator bisa mengembangkan keterampilan keempat atau kelima keterampilannya secara komprehensif dalam membelajarkan teks. Jadi keterampilan siswa menjadi komprehensif. Dia mampu mendengarkan atau memirsa, dia mampu membaca, dia mampu menulis, dan dia mampu berbicara. Sehingga ketika Bapak Ibu mengembangkan atau mencapai KD pengetahuan dan keterampilan secara integral, maka Bapak Ibu sebetulnya sedang mengembangkan kelima keterampilan berbahasa. Jadi sekali lagi, mengajarkan teks harus berbasis mengembangkan keterampilan berbahasa sebagai alat komunikasi. Sehingga pada akhirnya siswa akan mampu mengembangkan keterampilan yang ada pada dirinya untuk menjadi seseorang yang sukses di masa depan. Beri motivasi pada siswa bahwa sebetulnya mengembangkan keterampilan bahasa bisa untuk mencari rezeki. Misalnya orang bisa terampil membaca, buktinya membawa acara televisi, membaca berita televisi, itu sebetulnya mereka sedang mengembangkan keterampilan membaca. Lalu bagaimana mereka menjadi seorang sekretaris, anggota DPR, mereka mengembangkan keterampilan mendengarkan dengan baik. Kemudian bagaimana mereka bisa mencari uang yang banyak dengan keterampilan berbicara. Karena keterampilan berbahasa itu bukan sebuah pengetahuan tapi keterampilan, maka siapapun bisa menjadi orang yang terampil berbicara. Raffi Ahmad, Wah Imwon, Ben Onsu, Gilang Dirga, Irfan Hakim, itu mereka kaya sekali karena kemampuannya berbicara. Kemudian mereka bisa juga menjadi orang-orang yang mampu menulis, menjadi kaya karena menulis. Misalnya kalau sekarang mereka bisa menulis atau menyusun naskah drama, ke depan Bapak Ibu ajak mereka menyusun naskah sinetron. Bapak Ibu beri motivasi bahwa sebetulnya berapa banyak penulis-penulis naskah sinetron stripping, mereka bisa kaya raya karena naskahnya digunakan untuk sinetron yang stripping. Ya, jadi kemampuan menulis bisa menjadikan anak-anak kedepannya bisa mencari uang. Nah, itu motivasi bagi kita sebagai seorang guru untuk mengembangkan kompetensi siswa kita dalam mengembangkan keterampilan berbahasa sehingga belajar bahasa tidak lagi membosankan. Demikian Bapak Ibu contoh dari pengembangan teks. Silahkan elaborasi, Bapak Ibu bisa baca buku gurunya. Di sana kita bisa mengembangkan teks itu sudah dituntut dalam buku. Silahkan elaborasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sebagai pengantar. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum